Internet itu harus menjadi seperti air atau seperti udara. Nggak boleh mahal, kalau perlu gratis. Regulator sama operator itu nggak boleh jadi satu. Pendidikan membuat dia menjadi mengarahkan kemana perkembangan dia yang akan kemudian memberikan nilai tambah kepada dirinya, keluarganya, dan juga negaranya gitu. Ketika infrastruktur itu dibuat, pemerintah tidak boleh atau pemerintah harus memastikan bahwa usaha untuk membuka akses itu berjalan dengan lancar. Jumpa lagi dengan DDM. Saya dapat tamu istimewa sekarang, Krisma Albanjari. Sahabat saya, sudah lama tidak ketemu. Apa kabar? Baik-baik, Kang. Sekarang Krisma itu anggota Asosiasi Fintech ya, Betul. Indonesia. Dulu sama saya bareng sebagai staf ahli Komisi 1. Saya stafnya Kang Deddy. Mak, kita mau ngobrol gini, banyak orang cerita tentang disparitas ekonomi, tapi rada langka bicara tentang disparitas digital. Dan kita menghadapi masalah disparitas digital yang lumayan akut lah gitu. Coba dipetain gimana persoalan kita. Ini kan sebenarnya kita balik lagi, Kang, ke 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya. Waktu Kang Deddy jadi anggota DPR waktu itu dan memimpin tim untuk yang masalah komunikasi itu. Kan kita membahas mengenai kesenjangan digital itu, kenapa bahwa orang-orang itu tidak mempunyai hak yang sama untuk terhadap akses digital. Nah sekarang fast forward 20 tahun kemudian, perbaikan ada, tapi akses itu masih belum merata. Nah, perbaikan itu sebenarnya diantaranya, Kak, yang paling utama itu adalah ketika pas zaman Kang Deddy itu pas kita mengatakan bahwa USO itu harus jalan, dananya dari mana? Terus kan kita pikir 1,25% dari pendapatan kotor semua operator telekomunikasi. Kan pada saat itu operator telekomunikasi sebagai penyedia infrastruktur nggak mau kalau naruh tempat satu daerah cuma 10 orang gitu yang pakai, kan nggak mau. Rugi dong. Rugi banget kan. Jadi kita kan ada 17.000 pulau, 6.000 yang dihuni. Bayangin satu pulau kadang-kadang cuma 30 kakak. Ya kan itu kan mahal sekali kan. Jangankan di situ, itu di Garut Selatan, Sukabumi Selatan masih blank spot lah segala macam. Karena orangnya sedikit. Nah itu kan masalah paling utama kita. Nah waktu USO itu kita dorong, kemudian kena 1,25 yang masih dijalankan sampai sekarang, itu kan di bawah PP nomor 7 tahun 2009, itu jadi di ring fence bahwa biaya uang ini PNBP ini khusus untuk USO, untuk membangun infrastruktur. Jadi ada duitnya. Sekarang uangnya itu 2,5 triliun rata-rata, kata Kominfo nih 2,5 triliun per tahun. Artinya mereka harusnya bisa membangun daerah-daerah tadi pakai uang ini tadi. Daerah-daerah yang terluar, daerah-daerah yang tidak terlalu sedikit. Kan Garut itu kan Garut itu kan juga bukan masuk terluar, tetapi karena penduduknya cuma sedikit, tidak economy of scale. Nggak ada yang banyak juga kayak Sukabumi Selatan misalnya, tapi memang masih blank spot juga. Masih blank spot karena kondisi pegunungan geografis lah gitu. Belum lagi kan di sekitar kepulauan-kepulauan yang memang itu kebayang ada guru, ada anak-anak SD gitu, SMP mau bikin tugas. Betul. Itu sampai nunggu di warung ya internet gitu berjam-jam gitu karena di rumah atau misalnya BTS tidak jalan. Betul. Kan itu problemnya kita. Itu. Jadi sebenarnya kesenjangan digital itu ada 3 masalahnya. Yang pertama itu sosiodemografi. Yang kita bicarakan tadi kan sosiodemografi. Bahwa misalnya orang tua dia gaptek, dia tidak punya terakses. Kemudian ini akses yang karena disebabkan adanya lack of infrastructure tadi. Nah makanya Pak, Kang, itu uang yang 1,25 tadi, itu kan dibikin palaparing seluruh Indonesia, kemudian last mile-nya dari, ya kalau palaparing itu kan fiber optik yang kalau kita bilang kayak urat nadi kan. Urat nadi kita, kemudian bagian jaringan-jaringan yang ke kota-kota, ke daerah-daerah tadi, itu baru dibikinkan BTS, dibikinkan
tower-tower dan sebagainya itu. Nah itu kemudian itu masih juga pakai uang yang 1,25 itu. Nah sekarang kita juga akan ada nih, sekarang kan Satria tuh. Tadi satu problemnya sosiodemografi, ya, betul. Yang kedua itu tadi ya masuk di situ dulu. Akses, yang kedua infrastruktur. Itu termasuk infrastruktur. Termasuk infrastruktur di dalam situ. Yang kedua itu adalah literasi digital. Literasi digital. Jadi orang tidak paham bagaimana dia memanfaatkan digitalisasi tadi. Nah itu. Jadi laptop sudah ada, internet caranya sudah ada. Nggak tahu. Mana? Nah ya itu. Yang ketiga kebutuhan. Mereka bilang saya belum butuh. Which is yang itu sedikit. Jadi penciptaan kebutuhan akan banyak. Tapi banyak orang mengatakan belum. Jadi kita memang kalau kita bedah, pertama infrastruktur. Kalau udah ada, kemudian baru yang berikutnya bisa pakai apa enggak, literasi. Nah kemudian berikutnya baru butuh apa enggak. Itu jadi 3 hal itu kalau menurut referensi literatur itulah yang menjadi titik utama yang harus disentuh ketika kita bicara soal kesenjangan digital. Dibagi laptop, nggak bisa pakainya, atau HP, nggak bisa pakai gimana? Jadi nggak ada sinyalnya. Akhirnya dijual. Kan nggak ada sinyalnya, berarti nggak ada infrastrukturnya. Ada sinyalnya nggak bisa pakainya. Ketika udah bisa gini ada pakai, saya emang belum butuh yang gitu. Nah padahal digitalisasi itu kan sudah suatu keniscayaan. Kita aja sekarang bayar. Kalau di fintech itu kan sebenarnya supaya mempermudah orang untuk melakukan transaksi pembayaran ataupun transaksi keuangan. Kenapa? Karena kalau misalnya itu transaksi dan proses keuangan itu sulit, ekonomi jalannya rada mandek. Tapi kalau mudah nih, mau bayar gampang, mau kirim gampang, kirim uang gampang, mau beli asuransi gampang, mau investasi gampang gitu. Artinya cuma pakai satu ini aja, satu peralatan tadi, selesai semua. Dan itu menjadi ekonomi jadi muter lebih cepat gitu. Nah itu sebenarnya yang harus diurut. Tetapi again dari tahun 2004 sampai tahun 2024 sekarang 20 tahun udah agak lumayan gitu. Gitu jadi dari sudut strategisnya ya, bahwa akses internet itu baik infrastruktur, kemudian literasinya, sosiogeografisnya segala macam itu, kalau itu selesai itu bisa meningkatkan akselerasi ekonomi, kebudayaan, pendidikan, semua. Dahsyat lah itu. Betul. Ya. Tapi kita punya rank aja sekarang di IMD World Digital Competitiveness tahun 2021 ya, ini berarti 2 tahun yang lalu. Indonesia ini nomor 53 dari 64 negara. Artinya masih panjang nih ceritanya. 53 ya? 53 gitu. Untuk competitiveness-nya. Ada kemungkinan adalah faktor misalnya kita masih jadi konsumen digital, belum jadi produsen digital. Kita belum memanfaatkan digitalisasi itu sebagai sesuatu untuk menambah nilai tambah ekonomi. Gitu. Nah itu nanti masuk ke dalam literasi. Coba Mak, dielaborasi tentang produsen digital, apa saja aspek-aspeknya? Contohnya produsen digital, saya langsung aja kasih contoh ya. Misalnya dia jualan e-commerce. Itu kan sudah memanfaatkan, kemudian dia bisa dapat untung lebih banyak gitu. Kemudian misalnya sekarang orang yang jualan makanan, kemudian menggunakan menggunakan infrastruktur pembelian makanan yang melalui aplikasi gitu ya. Kan tadinya dia cuma jualan sama orang yang ada di sekitar situ, si penjualnya itu udah bisa kemana-mana. Mesti bayar, iyalah pasti kan harus ada ekstranya, tapi kan penjualan dia lebih banyak. Sekarang bisa satu kota atau satu kabupaten. Bener, yang tadinya cuma satu RT kan. Bener. Kesana hujan nggak jadi beli gitu. Kalau ini kan enggak, tinggal pesan. Terus bikin game. Jadi dari yang tadinya main game, mereka bisa jadi pembuat game misalnya. Atau jadi game tester. Kan jadi ada duit. Industri kreatif masuk ke situ ya. Industri kreatif masuk ke situ. Jadi misalnya main game, hobinya main game. Kalau main gamenya jago, perusahaan game akan bayar dia untuk ngetes gamenya ini asik apa enggak. Kemudian dia kasih evaluasi. Kerjaannya cuma main game, tapi jadi duit. Kebayang ya. Enak itu. Sekarang banyak orang yang pengen jadi pegawai negeri, yang pengen masuk perusahaan, perbankan, itu kan pada turun sekarang ya. Itu kalau dia menciptakan tadi, masuk ke industri kreatif, dia bisa mandiri, dia bisa cari duit sendiri, kan dahsyat itu. Betul, dan sekarang digitalisasi itu membuat jarak itu tidak menjadi signifikan. Meskipun logistik masih, artinya kan belinya bisa pakai aplikasi, tapi kan barangnya tetap harus dikirim.
Nah, tapi di sisi logistik, digitalisasi membuat kita bisa nge-track barang kita udah sampai di mana. Kebayangkan kalau gitu. Jadi saya sering ke Natuna nih. Pulau Natuna itu dari Batam masih terbang lagi 1,5 jam. Penduduknya total ada 80.000, di kota besarnya ada 50.000. Mereka ini mempunyai aplikasi seperti Gojek, seperti Grab, tapi hanya di tempatnya mereka aja. Kenapa? Grab sama Gojek nggak mau masuk situ lah. Jumlah orangnya kecil, gitu ya. Nah, mereka bikin sendiri. Kemudian mereka akuisisi itu akuisisi dalam arti para pedagang di situ, tukang ojek-ojek yang di situ dipakein itu. Akhirnya mereka punya sendiri aplikasi untuk pulau. Dan tiket size-nya nggak gede. Artinya kalau untuk kelas Gojek sama Grab kegedean. Tapi tiket size-nya antara 100 ribuan lah. Jadi buat mereka buat belanja apa segala macam. Bisa kebayang nggak itu Natuna? Yang paling ujung terpencil. Betul. Dan itu semua infrastrukturnya Bakti. Yuso, itu semua Yuso, semua. Dan mereka 4G bisa zoom dari sana. Okay. Artinya jadi sudah well informed lah, well access gitu ya. Iya. Tapi ada daerah kayak di daerah Papua yang masih sulit tuh. Again, faktornya infrastruktur ada, literasinya gimana, kemudian menurut mereka kebutuhannya seperti apa. Jadi emang harus penuh tiga-tiganya, gitu. Nah sekarang policy yang dilakukan ya khususnya oleh Kominfo itu seberapa jauh tuh konsistensinya, sustainability-nya? Ya, jadi gini, tugas kalau kan Bakti ada di bawahnya Kominfo. Kita bicara Bakti dulu nih kan. Kalau Bakti, mereka memang fokus kerjanya itu. Nah makanya saya jengkel tuh ketika kemudian terjadi kasus yang BTS itu. Yang 8 triliun itu. Katanya segitu, saya nggak ikutan ngitung. Duitnya belum pernah lihat sih. Kurang lebih kan, lah gitu ya. Tapi belum pernah lihat kalau 1 triliun itu kalau jadi duit tuh berapa ya? Banyak banget itu. Nah itu karena kasus itu membuat orang tuh jadi khawatir apakah proyek ini akan terus jalan apa tidak. Padahal tidak boleh begitu. Tetap harus proyeknya jalan. harus jalan. Bahwa ada oknum yang menyalahgunakan dan sebagainya, silakan diproseskan. Secara hukum. Iya betul, tapi ini harus jalan. Kita harus selesaikan apa yang kita mulai 2020 tahun yang lalu. Kalau menurut saya begitu. Nah satu. Dan kedua adalah teman-teman yang pasang dan bekerja di tower-tower ataupun di infrastruktur untuk Yuso, harusnya berpikir bahwa ini bukan untuk komersial. Ini untuk membuka akses orang-orang yang tidak punya akses gitu. So no one left behind lah gitu. Ya, ini mah tugas negara. Tugas negara itu. Untung boleh, tapi jangan dicolong gitu. Untung makan namanya orang mesti kerja, untung ada pegawai mesti dicolong. Nah itu. Kacau. Okay. Padahal dia punya tugas dia itu. Begitu dia pasang, daerah itu secara ekonomi pasti maju. Makanya internet itu harus menjadi seperti air atau seperti udara. Nggak boleh mahal, kalau perlu gratis. Karena ini merupakan suatu infrastruktur untuk mendorong banyak hal. Mendorong ekonomi, mendorong kreativitas, mendorong ilmu. Orang belajar, kalau gurunya jauh atau gurunya sakit di rumah tapi masih bisa ngajar, semua orang bisa belajar. Kita akan menghemat waktu yang luar biasa dan juga kita membuat produktivitas kita menjadi jauh lebih tinggi. Jangan itu dihalangi oleh kepentingan-kepentingan yang hanya separuh-separuh gitu. Ini harus kayak air, sama air aja bayar ya sekarang ya. Tapi harusnya kan enggak, jadi air sama udara. Harusnya seperti itu. Air, udara dan internet deh gitu. Karena itulah yang membuat, ya nah pemerintah ini, tadi pertanyaan Kang Deddy adalah di mana kebijakan pemerintah ini. Nah, Kominfo itu tugasnya sebenarnya yang nomor satu adalah memastikan bahwa semua orang bisa dapat akses. Yang kedua, memastikan akses itu tidak disalahgunakan. Yang ketiga, memastikan bahwa masyarakat, rakyat ini yang memanfaatkan akses itu bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif dan produktif. Nanti dia, nah bagian itunya bekerja sama dengan, bagian yang ketiga bekerja sama dengan kementerian-kementerian teknis lainnya tentunya gitu. Tetapi bukan untuk menghalang-halangi orang untuk tidak bisa berkreativitas atau bersuara gitu. Tidak di situ lagi. Gitu. Karena tugasnya adalah regulasi, regulator dan akselerator
gitu. Kalau regulator akselerator jangan jadi player gitu. Jadi operator. Jadi operator itu nggak itu nggak boleh tuh. Jadi itulah dia justru mendorong melindungi masyarakat supaya bisa berkembang, mendorong mendorong lah kira-kira gitu. Jadi problem kemarin itu ya kasus yang terjadi itu mungkin irisan antara regulator dengan operator, ada oknum-oknum yang memanfaatkan yang kebetulan punya jabatan atau dekat dengan orang yang punya jabatan, kan biasanya kan gitu tuh. Iya, nah itu kan makanya kenapa antara kekuasaan gitu atau gini, antara regulator itu tidak boleh jadi operator, wasit tuh nggak boleh ikutan main lah. Boleh. Kalau wasit tuh harus netral, nggak boleh ikutan main. Kacau kan? Nanti ya. Itu kan susah kalau kayak begitu gitu. Jadi ini memang regulator sama operator itu nggak boleh jadi satu. Iya, kayak Pilpres sekarang lah. Kita bicara digital, digitalisasi. Oke, iya, biar saya aja yang bilang. Oke, Mak. Jadi tapi siapapun presidennya. Ya, so far policy-nya itu sudah on the right track gitu. Saat ini kurang cepat. Oke, jadi kalau masalah track itu harus, karena kan kondisinya udah seperti ini. Kalau nggak maju juga ya sudahlah, kita kacau lah itu kan. Tetapi kurang cepat. Kurang cepat tuh artinya, makanya ini Pilpres ini menjadi sangat penting karena presiden yang berikutnya, siapapun presidennya, harusnya menganggap bahwa pengurangan narrowing kesenjangan digital ini atau mempersempit kesenjangan digital ini harus menjadi yang paling utama, salah satu prioritas utama dari presiden, gitu. Siapapun presidennya, karena ini kurang cepat. Kalau kita kurang cepat, orang lain lebih cepat, kita akan jadi korban. Kenapa? Karena Bapak bisa bayangkan sekarang, ketika di negara lain itu mereka bisa membuat digitalisasinya berjalan dan menjadi produktif, mereka akan merambah ke negara yang lain-lain juga. Contoh China. Kenapa duluan China misalnya pakai QR, gitu misalnya. Tapi kita jadi belajar dari Cina. Nah kemudian kita sekarang pakai QR. Tapi orang lainnya se-ASEAN belajarnya sama Indonesia. Negara yang lain, Amerika aja kalah kok. Amerika nggak pakai, masih pakai kartu, masih pakai cek. Kita bayar udah pakai QR. Kita salah satu yang paling maju di dunia. Walaupun Cina duluan gitu. Tapi kita maju. Nah sekarang kita kalau lebih cepat lagi, kita bisa menjadi dengan startup yang ada gitu, dengan imajinasi dan kemampuan kreativitas anak Indonesia sekarang, kita malah bisa lebih maju dan kemudian kita menjadi benchmark buat negara lain gitu. Itu yang kurang cepat. Kalau enggak kita dimakan sama yang lain. Teknologi itu percepatannya. Percepatan. Penting gitu. Sama kecerdasan. Sama kecerdasan. Karena teknologi dan ini sangat perlu orang-orang cerdas. Nanti bukan orang operator yang kayak nyobekin karcis gitu kan, nggak pakai. Tapi kan pakai internet begitu, cut gitu. Nah itu perlu orang cerdas. IQ mesti tinggi. Makanya stunting harus menjadi juga prioritas utama. Karena kalau enggak kita tidak punya orang cerdas. Susah, kita kan sekarang nggak mengandalkan otot, kita ngandelin otak nih. Ngeri kalau soal tadi kecerdasan, bicara nanti soal pendidikan, strategi pendidikannya, wah gitu. Tapi memang itu penting bahwa bagaimana pendidikan itu menciptakan ya orang-orang anak-anak cerdas ke depan supaya dia bisa menjadi produsen dalam digital ini. Betul. Bukan konsumen. Buat apa dia jago segala macam, tapi semua udah diinin sama orang gitu. Yang kita harus ciptakan adalah tadi iklim untuk menciptakan sesuatu yang dalam aspek digital itu yang fungsional, yang bermanfaat ya untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat kan gitu ya. Cuma masalahnya kalau misalnya bahan bakunya nggak cerdas, mau digimanain juga nggak bisa Kang. Jadi berarti kan kenapa stunting itu selalu menjadi pembicaraan, itu karena ketika ada di perut ibunya, itu gizinya harus bagus sampai 1000 hari pertama, artinya sampai umur 3 tahun, itu perkembangan otak nomor 1. Nah ini yang jadi bahan baku. Sesudah itu ketika dia sekolah, pendidikan membuat dia menjadi mengarahkan kemana perkembangan dia yang akan kemudian memberikan nilai tambah kepada dirinya, keluarganya dan juga negaranya gitu. Nah jadi 1000 hari pertama ini menjadi kunci untuk kita punya bahan baku manusia
yang kemudian bisa berkembang gitu. Ya, ya. Jadi emang susah jadi presiden tuh emang susah. Jadi emang susah. Ya, tugasnya memang memakmurkan masyarakat dalam arti yang luas gitu. Dan sebenarnya kan bagaimana presiden itu memanfaatkan ya orang-orang di sekitarnya yang cerdas, yang punya komitmen tinggi untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok dan kepentingan-kepentingan jangka pendek gitu. Itu kalau itu memang orang-orang yang udah di posisi itu, kalau kita pakai segitiga hierarkinya itu yang udah aktualisasi diri lah. Kalau masih nyari-nyari duit, nggak usah deh cari duit aja lah, gitu. Udah selesai, udah nggak usah nyari duit mau gitu. Bisnis ya mendingan bisnis, jangan jadi pejabat publik gitu. Karena pejabat publik itu kan pengabdian. Kalau sekarang kan pemanfaatan. Ya jangan sampailah kalau seperti itu. Tapi poinnya adalah kalau misalnya nanti kita tidak memperbaiki atau mempercepat dan mendorong orang memperkecil kesenjangan digital, definitely kita akan jadi pasar. Dan lebih mudah jadi konsumen daripada jadi produsen. Itu juga yang kita lakukan misalnya di Aftek misalnya, pinjaman. Sekarang kan orang minjem, katanya wah pinjam terus udah gitu jadi masalah ya yang pinjol-pinjol itu. Mahasiswa ITB lagi rame sekarang tuh, gimana sih sampai gitu? Tapi kan gini, kan tidak ada alternatif lain. Kalau daripada dia putus sekolah, mendingan dia pinjam uang. Asal dibayar. Yang jadi pinjol itu kan masalah utamanya adalah udah pinjam, nggak dibayar. Penyebab banyak ya, penyebab nggak dibayar. Tapi juga pertumbuhan utangnya, bunganya yang luar biasa kan itu juga sesuatu yang mengerikan lah gitu. Itu yang harus diperbaiki kan di masyarakat. Itu harus diperbaiki. Nah kalau bicara soal itu ada lagi hal lain yaitu cost of fund, biaya dana tadi itu terlalu tinggi. Jadi yang apalagi nih orang ngomong sekolah sekarang saya agak geser dikit nih karena kan mereka pinjam untuk biaya sekolah. Nah kalau ada pinjaman ada platform-platform yang mengkhususkan untuk orang yang mau sekolah. Nah, platform-platform ini memang khusus untuk sekolah, bukan untuk multi finance, untuk beli handphone dan sebagainya. Jadi memang buat sekolah. Nah, biayanya, cost of fund-nya udah tinggi. Jadi kalau pemerintah misalnya mau membantu pembiayaan orang sekolah, jangan terlalu tinggi. Kalau mereka ini kan cost of fund-nya udah tinggi, tapi daripada tidak ada dan putus sekolah, akhirnya mereka terpaksa. Nggak ada alternatif. Jadi alternatif jangka pendek lah gitu daripada kan gitu ya, pertimbangannya. Semua orang punya duit, Kang, buat memang, sekolah. Tapi, sekolah juga nggak murah, ntar dosennya kan, nggak dibayar. Ya, tapi maksudnya dia sudah susah, makin susah gitu dengan pinjol itu. Nah pemerintah kan harus memproteksi itu. Betul. Gitu. Betul. Nah kemudian kalau dari sudut masyarakat, itu banyak sekarang tuh anak-anak muda itu yang masuk di bidang informasi, IT segala macam tuh udah jadi minat. Nah sekarang tinggal harapan kita ke pemerintah ya, masyarakat sudah tadi siap untuk tadi maju dengan digital ini. Nah tinggal kita berharap kepada pemerintah mungkin lebih dioptimalkan lagi kebijakannya. Gimana? Jadi nomor satu adalah infrastruktur harus membuka akses. Gini, saya arahnya gini. Akses terhadap digitalisasi itu harus mulus, harus terbuka. Akses terhadap informasi harus terbuka. Itu juga yang semuanya terbuka kecuali kalau Kang Deddy ingat kan dulu nggak boleh tuh ditutupin dan itu waktu itu Kang Deddy kecuali rahasia negara. Dan pasal 17 ingat nggak dulu itu di pasal 17 semuanya udah diatur. Ya. Kalau zaman dulu kan semua tertutup kecuali. Jadi untuk keterbukaan kita harus argumen. Kalau ini kan kalau mau nutup harus diargumentasikan kenapa harus ditutup kan gitu. Akses itu kan kita usahakan untuk terbuka. Akses digitalisasi juga harus terbuka. Nah, ketika infrastruktur itu dibuat, pemerintah tidak boleh atau pemerintah harus memastikan bahwa usaha untuk membuka akses itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya adalah harus berusaha bahwa tidak ada lagi hurdle atau blok ya, termasuk harga. Jadi internet itu tidak boleh mahal, harus murah kalau perlu gratis. Oke. Itu poinnya saya kira untuk masyarakat ya.
itulah bincang-bincang saya dengan Krisma Albanjari. Sampai jumpa.